Bismillahirrahmanirrahim. Sini kita akan baca PDF dari Syarah Al-Qawaid Al-Arba' li Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Yang diberi penjelasan oleh Syekh Shaleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Dia adalah anggota dari lembaga ulama kibar di Saudi dan juga anggota lembaga tetap Komisi Fatwa. Kita baca, ini kitab cetakan Darul Maksur Saudi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu matannya, matan dari Qawaidul Arba. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karima Rabbal arsyil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirati wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adati. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Ar-Rahman dan Rahim, pengasih lagi penyayang. As'alullahal, aku memohon kepada Allah Al-Karima yang Maha Mulia, Rabbnya Arsy yang agung. Apa yang kita mohon? Kita mohon agar Allah memberikan perlindungan kepada kita di dunia dan di akhirat. Kemudian kita minta untuk menjadikan ini para pembaca matan ini, hanya ja'alaka, agar Allah menjadikan Anda wahai para pembaca mubarakan, selalu mendapatkan keberkahan, aynama kunta, dimanapun Anda berada, wa an yaj'alaka, dan menjadikan Anda semuanya ini miman, dari orang-orang yang jika diberi u'tiya syakara, maka dia bersyukur, dan juga jika diberikan cobaan, idza ubtuliya, diberikan bala, cobaan, maka dia bersabar, dan wa idza adnaba istaghfara, dan jika berbuat dosa atau terjatuh kepada perbuatan dosa, maka segera beristighfar atau meminta ampun. Karena haulai, ketiga hal tersebut ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Penjelasan dari Syekh Fauzan. Hadihi al-qawaidul arba'u allati alafaha Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini matan ini diberikan nama Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau. Kemudian Syekh Fauzan menjelaskan, wahiyya risalatun mustaqillatun, ini risalah yang tersendiri, walakinnaha tutba'u ma'asalah satil usuli, tapi risalah ini dicetak bersama dengan
matan yang lain ya, salah satu usul. Min ajlil hajati ilaiha litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilmi. Apa tujuannya? Ini tujuannya min hajati, ya, kebutuhan. Karena kandungan dari qawaidul arba ini ada sangkut pautnya, hubungannya keterkaitan dengan salah satu usul, dan agar juga fi mutanawali, agar ini mencukupi kebutuhan dari penuntut ilmu. Wal qawaidu jam'u qaidatin. Ya, qawaid dalam bahasa Arab ini merupakan jamak dari kata qaidatun. Wal qaidatu hiya al aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu katsiratun au furu'un katsiratun. Dengan yang dinamakan kaidah, ini adalah asal pokok yang dari pokok tersebut bercabang masail-masail yang banyak atau bercabang cabang-cabang yang banyak. Wa madmunu hadhil qawaidil arba'i allati dzakaraha Syekhu rahimahullahu ma'rifatu tauhidi wa ma'rifatu syirki. Dan isi kandungan dari 4 kaidah ini, ya, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, isinya adalah pengetahuan. Kita mengetahui tentang apa itu tauhid dan juga pengetahuan tentang apa itu syirik. Jadi ini adalah garis besar dari risalah Qawaidul Arba. Jadi dari pendahuluan Syekh ini kita tahu apa yang akan kita pelajari di dalam Qawaidul Arba ini. Ini penting. Wa ma hiya al-qaidatu fi tauhid wa ma hiya al-qaidatu fi syirki. Jadi apa saja kaidah-kaidah kita mengetahui perkara itu masuk dalam tauhid, apa juga kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kesyirikan. Li'anna katsiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadainil amraini. Yatakhabbatuna fi makna tauhidi ma huwa wa yatakhabbatuna fi makna syirki. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Kenapa penting bagi kita untuk mempelajari kaidah-kaidah di dalam tauhid, kaidah-kaidah di dalam kesyirikan? Karena banyak dari manusia itu yang yatakhabbatun, itu salah, ngawur di dalam kedua perkara ini. Mereka mencampur adukan, ya, antara ya khabbatuna, mereka itu sembrono di dalam apa itu makna tauhid, juga sembrono dalam memahami apa itu kesyirikan. Karena semuanya mereka itu menafsirkan tauhid dan syirik itu berdasarkan dengan hawa nafsunya. Walakin al-wajibu, ya, ini yang menjadi pegangan kita, annana narji'u fi taqa'idina ilal kitabi wa sunnati. Yang wajib adalah bahwasanya kita mengembalikan apa keyakinan kita ini yang kita pegang, kita yakini itu berdasarkan kitab, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Liyakuna hadal ta'kidu ta'kidan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulihi
sallallahu alaihi wasallam. La siyama fi hadainil amrainil azimaini, ya, at-tauhidi wa syirki. Ngapa kita perlu mengembalikan itu? Ya, berdasarkan kitab dan sunnah, agar akidah kita yang kita yakini ini merupakan akidah yang sahih, yang benar, saliman, yang selamat, yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ialah siyama di dalam dua perkara yang besar ini, perkara tauhid dan kesyirikan. Wa syaikhu rahimahullahu lam yadkur hadhil qawaida min indihi aw min fikrihi kama yaf'alu dhalika katsirun minal mutakhabbitina. Wa innama akhadha hadhil qawaida min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak menyebutkan kaidah-kaidah ini dari pikirannya sendiri, dari dirinya sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak dari orang-orang yang ngawur dalam permasalahan ini. Karena beliau ini mengambil kaidah-kaidah ini, ya, menggalinya dari sumber Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sirah, sejarah perjalanan hidup dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dilanjutkan, فَإِذَا عَرَفْتَ هَذِهِ الْقَوَائِدَ وَفَهِمْتَهَا سَهُلَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ التَّوْحِيدِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رُسُلَهُ وَأَنزَلَ بِهِ كُتُبَهُ وَمَعْرِفَةُ الشِّرْكِ الَّذِي حَذَّرَ اللَّهُ مِنْهُ وَبَيَّنَ خَطَرَهُ وَضَرَرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Jika kalian sudah mengetahui kaidah-kaidah ini, kemudian memahami, maka akan mudah setelahnya, ya, untuk mengetahui apa itu tauhid yang dengannya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Dan juga engkau akan mudah untuk mengetahui apa itu syirik yang Allah peringatkan darinya, dan juga Allah jelaskan tentang bahaya, ya, dan buruknya syirik, ya, di kehidupan dunia maupun di akhirat. Wa hadha amrun muhimmun jiddan wa huwa alzama alaika min ma'rifati ahkamis salati wa zakati wal ibadati wa sairil umurid diniyati li'anna hadha huwal amrul awwaliyyu wal asasu li'anna salata wa zakata wal hajja wa ghairaha minal ibadati la tasihu idha lam tubna ala aslil aqidati sahihati wahiyya at-tauhidul khalisu lillahi azza wa jalla. Dan perkara mengetahui tauhid, mengetahui kesyirikan ini perkara yang muhim, urgen sekali, penting sekali. Karena ini alzama, akan menuntut atasmu juga, ya, konsekuensinya akan menuntut bagi Anda, wahai para pembaca, juga untuk mengetahui hukum-hukum sholat, hukum-hukum zakat, dan ibadah-ibadah, dan juga seluruh perkara di dalam agama. Karena pertama, ya, perkara tauhid, perkara kesyirikan itu harus
menjadi suatu perkara yang pertama dan yang paling pokok. Karena sholat, zakat, haji, dan ibadah lainnya itu tidak sah jika tidak dibangun, tidak terbangun di dalam pondasi, ya pondasinya adalah akidah yang benar, ya. Karena nanti ibadah-ibadah yang lain itu tidak akan sah apabila tidak didasari dengan akidah yang benar, yaitu mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya, ya, tanpa ada kesyirikan sedikit pun. Insyaallah kita baca terlebih dahulu, ya, bagian pertama ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga dimudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.